Halo, selamat pagi dengan Dr. Crispian lagi. Hari ini saya mau bahas tentang merokok. Sesuai bidang saya ya. Jadi, kadang ada beberapa pasien yang datang ke saya, keluhannya adalah kenapa saya batuk terus dok, nggak pernah berhenti-berhenti batuknya gitu ya. Atau kenapa saya sesek terus dok, kenapa saya sakit dada ya dok. Tapi setelah dilakukan anamnesis, ya banyak yang akhirnya mentoknya di apa? Sampai sekarang masih ngerokok. Atau dulu pernah ada riwayat merokok. Kalau yang sampai sekarang masih ngerokok, ya saya selalu katakan ke pasien-pasien saya, jangan pernah mengeluh batuk, sesak, sakit dada kalau memang masih ngerokok. Yang berikut, kalau misalnya sudah pernah merokok, ada riwayat merokok dan sudah berhenti merokok, bagus. Artinya tugas saya sudah lebih ringan. Tapi ingat, efek rokok itu ada yang spontan saat itu juga terjadi, atau bisa juga terjadi setelah sekian lama. Ya, bisa berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, berapa puluh tahun baru muncul. Ya, salah satu masalah yang akan muncul adalah penyakit yang saya sudah bahas di video saya sebelumnya, yaitu namanya PPOK. Ya, tolong ditonton video ini. Jadi, bukannya orang yang tidak merokok itu bebas dari pengaruh rokok. Ya, ada yang namanya perokok pasif. Perokok pasif itu masalah utamanya adalah dia tidak merasakan nikmatnya tapi merasakan kesengsaraannya, istilahnya seperti itu. Ya, karena bayangkan yang racun yang dihisap oleh sang perokok dihembuskan keluar yang mengandung lebih banyak lagi racun. Itu akhirnya dihisap oleh orang yang tidak merokok sama sekali. Ya. Ada satu kasus, beberapa sih, tapi ada satu kasus yang menarik buat saya ya. Ada seorang opa yang datang ke saya. Itu umur sekitar 80-an lah gitu ya, hampir 90, datang dengan keluhan batuk dan sesak. Sekalian sakit dada. Ya, saya tanya, ada macam-macam gitu ya. Terakhir saya tanya, ada ngerokok nggak opa? Oh iya, sampai sekarang saya masih ngerokok. Jangan pernah minta saya berhenti ngerokok dong. Jawabannya langsung seperti itu. Karena teman-teman saya yang nggak ngerokok pun udah meninggal semua. Saya yang satu-satunya yang masih ngerokok sampai sekarang masih sehat. Baru sekarang nih saya ada keluhan. Ya, jawaban saya cuma gampang. Saya bilang sama opa tersebut, opa kalau misalnya memang opa tidak ngerokok, harusnya ketemu saya umur 120 tahun nanti, baru ada keluhan. Teman-teman opa yang sudah meninggal, hidup sehat, tidak merokok, tapi meninggal lebih dulu dari opa. Kalau mereka merokok, nggak pernah ketemu opa, pasti sudah meninggal lebih dulu. Ya, tapi sekali lagi ya, umur orang tidak ada yang tahu. Ya, kita semua harus berusaha. Jangan mendahului yang di atas. Ya, semua keputusan itu ada di tangan individu masing-masing. Ya, saya hanya bisa memberikan masukan dari keilmuan saya gitu ya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik, rokok atau tidak merokok, ya lebih baik tidak merokok. Mana yang lebih baik dari rokok atau vape, ya lebih baik dua-duanya tidak disentuh, tidak dihisap ya, karena vape pun juga lebih bahaya dari rokok sebetulnya. Ya, nanti kita lanjut lagi deh untuk yang lain, lebih continue.